4491. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi, Yang Kai hendak pergi ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik. Benar, Tuan, apakah ada berita dari Tigers Roar Sect? Su Changfa menggelengkan kepalanya, tidak ada. Yang Kai mengangguk ringan, murid akan pergi. Setelah keluar dari aula, Yang Kai memerintahkan saudara junior dan junior sister untuk mundur dan berkultivasi, hanya menyisakan Wan Yingying. Kemudian si Minghui dengan cepat menyapanya, Tuan. Saat Yang Kai berjalan ke depan, dia bertanya kepada Wan Yingying, apakah kedua saudara muda yang saya tanyakan beberapa hari yang lalu membeli ramuan itu? Wan Yingying berkata, itu sudah dibeli, tapi kami tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka. Mereka semua ada di rumah guamu. Jawab Yang Kai dan memimpin keduanya menuju rumah guanya. Sesaat kemudian, Yang Kai meminta si Minghui untuk menunggu di luar gua sementara dia membawa Wan Yingying ke dalam. Sebelumnya, Yang Kai telah meminta kedua saudara mudanya untuk turun gunung untuk membeli beberapa ramuan untuk pemurnian tubuh mereka. Sekarang, tidak hanya para murid dari Sekte Pedang Roh Void yang kekurangan tenaga, tetapi kultivasi mereka juga sangat rendah. Meskipun Yang Kai telah mewariskan Void Spirit Arts yang ditingkatkan, tidak ada efek langsung. Namun, kultivasi harus dilakukan terus-menerus. Dengan meramu beberapa obat penurun panas tubuh untuk membantu saudara dan saudari junior dalam kultivasi mereka, itu juga akan meletakkan dasar yang baik bagi mereka. Tidak mungkin bagi Yang Kai untuk melakukan hal semacam ini sendiri di masa depan. Wan Yingying adalah kandidat yang baik, jadi dia bisa mengajarinya cara meramu obat-obatan. Di dalam Cave Mansion, Yang Kai dengan terampil mengkategorikan berbagai herbal sambil dengan sabar menjelaskannya kepada Wan Yingying. Untungnya, bakat Little Junior Sister ini cukup bagus. Meskipun dia belum pernah bersentuhan dengan prinsip-prinsip kedokteran sebelumnya, di bawah penjelasan Yang Kai yang mendalam dan sederhana, dia dapat dengan cepat mengerti. Yang Kai telah mengajarinya cara meramu beberapa obat, jadi penampilannya tidak buruk. Hal semacam ini tidak rumit dan belum pada tingkat pemurnian pil, hanya mencampur ramuan yang berbeda bersama-sama sesuai dengan proporsinya. Ketika mereka perlu menggunakannya, mereka akan merebus ramuan bersama dengan air, memungkinkan khasiat obat larut ke dalam air. Ketika saudara dan saudari junior berkultivasi, mereka dapat menyerap khasiat obat dari air untuk memperkuat tubuh daging mereka. Kamu dapat mengamati dari sekte dan melihat apakah ada saudara juniors atau junior sisters yang tertarik pada alkimia. Saya akan menemukan kesempatan untuk mengajari Anda alkimia, kata Yang Kai dengan santai sambil membimbing Wan Yingying. Dunia senjata ilahi juga memiliki alkemis, dan status mereka sangat tinggi, tetapi sekte kecil seperti Sekte Pedang Roh Void tidak mampu membesarkan alkemis. Lusinan botol pil yang ditemukan Yang Kai di gudang semuanya telah dibeli dari tempat lain. Kakak senior sulung, kamu juga tahu alkimia? Wan Yingying bertanya dengan heran. Yang Kai terkekeh, kamu juga tahu bahwa leluhur mewariskan tekniknya kepadaku melalui ruang angkasa, tidak ada yang tidak diketahui leluhur. Aku hanya tahu sedikit. Oh. Wan Yingying tidak ragu sedikit pun. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan metode Wan Yingying dalam meracik obat pemurnian tubuh, Yang Kai menyerahkan sisanya padanya dan meninggalkan rumah gua. Si Minghui masih menunggu di luar dan dengan cepat mendatanginya. Yang Kai meliriknya dan bertanya dengan ringan, seberapa kuat Tigers Roar Sect dibandingkan dengan Heavenly Net Residence Anda? Perbedaannya tidak terlalu besar, si Minghui menjawab dengan hormat, Master Sekte Macan mengaum, Zhuang Juhe, juga memiliki kultivasi peringkat bumi Orde ke-9, dan pelindung kiri dan kanan sektenya semuanya adalah peringkat bumi Orde ke-8. Serta beberapa sesepuh yang berada di atas peringkat bumi Orde ke-4. Namun, di depan Tuan, kekuatan kecil ini tidak lebih dari seekor ayam atau anjing. Apakah Tuan ingin menyerang Tigers Roar Sect? Dia secara pribadi menyaksikan Su Wancheng, seorang master peringkat bumi Orde ke-9, dibunuh di depannya oleh Yang Kai. Zhuang Juhe paling setara dengan Su Wancheng, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan Yang Kai? Mereka berutang sesuatu padaku, Yang Kai mendengus ringan. Terakhir kali, Wan Tianhe mengatakan bahwa sebelum dia pergi, dia akan kembali lagi di lain hari untuk meminta maaf dan menebus dosa-dosanya, yang pasti akan memuaskannya. Setelah berhari-hari, dia bahkan tidak melihat bayangannya. Apakah mereka pikir dia masih muda dan mudah diganggu? Utang harus dilunasi, ini masalah biasa. Si Minghui berkata dengan jujur, saya tidak akan menyembunyikannya dari Tuan. Wan Tianhe dari Sekte Harimau Mengaum pernah memberitahu kami bahwa penatua ketiga Zhan Boxiong terbunuh dan pedang Clear Void muncul. Orang ini tercela dan berbahaya, jelas mencoba untuk mengobarkan perkelahian antara kediaman jaring surgawi saya dan Tuan sehingga Sekte Raungan Harimau dapat mengambil manfaat darinya.
Ada hal seperti itu. Yang Kai menyeringai. Itu benar, si Minghui bersumpah. Yang Kai merenung sejenak sebelum menatapnya dan berkata, jika aku membiarkanmu berurusan dengan Tigers Roar Sect. Si Minghui segera menjadi kaku saat dia memaksakan senyum. Tuan, pandangan yang cerah, bahwa Sekte Auman Harimau telah beroperasi selama lebih dari 100 tahun dan memiliki dasar yang kuat. Bahkan jika Heavenly Net Residence saya mengirimkan semua elitnya, kami mungkin tidak dapat menang di wilayah mereka. Kamu benar-benar sampah. Wajah Yang Kai dipenuhi dengan kebencian. Saya harus secara pribadi mengambil tindakan, apa gunanya Anda? Si Minghui tidak berani mengeluarkan suara. Kita akan pergi ke Tiger Roar Sect. Pimpin jalan, kita akan berangkat sekarang, perintah Yang Kai. Karena dia telah kehilangan sumber daya kultivasinya, akan membutuhkan beberapa waktu untuk menambang tambang Black Jade, jadi merampok Tigers Roar Sect adalah ide yang bagus. Terlebih lagi, Tigers Roar Sect pasti memiliki banyak orang di pihak mereka, jadi menarik mereka ke tambang akan meningkatkan efisiensi mereka. Kedua kuda dengan cepat berangkat dari Sekte Pedang Roh Void. 3 hari kemudian, si Minghui memimpin beberapa ratus orang dari Sekte Pedang Roh Void. Master Sekte Tigers Roar Sect, Zhuang Juhe, di bawah kepemimpinannya, mengunjungi Su Changfa, memberitahunya bahwa orang-orang ini semua ada di sini untuk menambang biji, dan bahwa Sekte Raungan Harimau telah tunduk pada Sekte Pedang Roh Kekosongan dan akan menjadi cabang dari Sekte Pedang Roh Kekosongan di masa depan. Setelah mengalami kejadian sebelumnya, Su Changfa bisa menerima situasi ini dengan mudah, tapi dia masih merasa sedikit bingung. Bagaimana mungkin dua kekuatan terbesar dalam radius 1000 km tiba-tiba menjadi bawahan dari Sekte Pedang Roh Void? Ketika Zhuang Juhe melihatnya, dia sangat berhati-hati. Namun, untuk beberapa alasan, wajahnya agak bengkak. Lebih dari 1000 orang mengalir ke Gunung Abu, terus-menerus mengekstraksi batu giok hitam. Harus diketahui bahwa 1000 orang ini bukanlah orang biasa, melainkan para kultivator. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak merata, dari Mortal Rank ke Earth Rank, efisiensi mereka jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Beberapa hari kemudian, Yang Kai kembali dari Tigers Roar Sect. Setelah mencerna banyak sumber daya di gudang Tigers Roar Sekte, kultivasi Yang Kai sekarang telah mencapai peringkat bumi orde kelima. Harus dikatakan bahwa hukum pertempuran pemakan surga terlalu menantang surga. Jika bukan karena metode kultivasi ini, Yang Kai tidak akan pernah bisa berkultivasi begitu cepat. Seni jahat yang menantang surga yang diperolehnya dari Wukuang ini telah sangat mempercepat pertumbuhannya. Dalam radius 1000 km, Sekte Pedang Void Spirit adalah pemimpin sejati. Kekuatan terkuat, Heavenly Net Residence dan Tigers Roar Sect, telah menyerah, jadi burayak kecil yang tersisa secara alami tidak dapat menyebabkan masalah. Yang Kai tidak ingin mencari masalah dengan kekuatan kecil ini, tetapi kekuatan kecil ini tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Mereka tidak tahu mengapa Sekte Pedang Roh Void tiba-tiba menjadi terkenal, atau sikap apa yang mereka miliki terhadap orang luar, jadi mereka semua mengirim perwakilan untuk memberi penghormatan, menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti jejak Sekte Pedang Roh Void. Yang Kai tidak menolak. Pasukan kecil ini tidak memiliki permusuhan dengannya dan tidak memiliki banyak kekayaan, tetapi masing-masing dari mereka dapat mengirim beberapa orang ke tambang. Dalam waktu kurang dari sebulan, 2000 orang di Gunung Abu telah sibuk siang dan malam. Di sisi lain, jumlah batu giok hitam yang dapat ditambang setiap hari berkisar antara 3 hingga 500 keping hingga lebih dari 1000 keping, dan saat saluran tambang semakin dalam, jumlah yang dapat ditambang setiap hari terus meningkat. 80% dari batu giok hitam telah dikirim ke rumah gua Yang Kai, hanya menyisakan 20% untuk kebutuhan pengembangan sekte. Namun, meski begitu, konsumsi Yang Kai tidak cukup. Pada dasarnya, begitu batu giok hitam ada di tangannya, itu akan dengan cepat dilahap. Hanya dalam 2 bulan, kultivasi Yang Kai telah mencapai peringkat bumi orde ke-9. Tidak hanya itu, beberapa lusin murid dari Sekte Pedang Void Spirit juga mulai berkultivasi. Meskipun kekuatan mereka tidak meningkat secara signifikan, masing-masing fisik mereka telah menerima dorongan yang signifikan. Selain berkultivasi, Yang Kai menghabiskan sisa waktunya mengajar Wan Yingying dan 2 saudara juniors alchemy lainnya. Di masa depan, pasti akan ada banyak permintaan pil di Sekte Pedang Roh Void, jadi tentu saja, mereka perlu mengolah alkemis mereka sendiri. Selain Wan Yingying, kedua saudara muda ini ditemukan oleh Yang Kai di Sekte, dan mereka juga memiliki beberapa bakat dalam alkimia. Sekarang Sekte Pedang Void Spirit jarang penduduknya, mereka tidak bisa memaksa terlalu banyak orang, jadi mereka hanya bisa menemukan yang lebih tinggi di antara yang pendek. Untungnya, meskipun bakat mereka tidak sebagus Wan Yingying, mereka masih agak bagus. Saat ini,
Kultivasi mereka masih rendah dan mereka tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk memurnikan pil. Sekte Pedang Roh Void tidak memiliki api bumi yang bisa mereka gunakan. Setiap kali mereka memurnikan pil, mereka hanya bisa menggunakan sesuatu yang disebut Fire Shining Stone sebagai pil fire mereka. Ini juga merupakan jalan yang harus diambil oleh banyak alkemis baru di dunia senjata ilahi. Untungnya, Sekte Pedang Roh Void sekarang memiliki tambang batu giok hitam. Jika tidak, mereka tidak akan mampu mempertahankan konsumsi seperti itu. Selain itu, Tigers Roar Sect dan Heavenly Net Residence juga telah mengelola banyak bisnis, dan banyak dari keuntungan mereka telah dikirim ke Yang Kai untuk memenuhi kebutuhan kultivasinya. Meskipun hari-hari ini agak sulit, mereka masih bisa dipertahankan. Saat dia sedang mengajari Wan Yingying dan dua saudara junior beberapa teknik alkimia, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki di belakangnya. Yang Kai duduk diam dan menunggu sampai dia selesai berbicara sebelum bertanya, ada apa? Di belakangnya, si Minghui menangkupkan tinjunya, Tuan, saya menemukan beberapa petunjuk. Oh, sangat cepat. Yang Kai mengangkat alisnya. Itu juga kebetulan. Si Minghui melanjutkan, setengah bulan kemudian, Master Pil Surga Gao Xinpeng akan tinggal di kota bela diri surgawi selama 3 hari. Dikatakan bahwa ketika Gao Xinpeng belum membuat nama untuk dirinya sendiri, Tuan kota-kota bela diri surgawi berhutang budi kepadanya. Hari ini, Tuan kota-kota bela diri surgawi sudah tua dan lemah, dan umurnya hampir berakhir, jadi Gao Xinpeng secara pribadi pergi untuk memperbaiki eliksir kehidupan untuknya. Kota bela diri surgawi. Yang Kai mengangkat alisnya, seberapa jauh dari sini? Jika kita menunggang kuda, itu akan memakan waktu sekitar 3 hari. Yang Kai sedikit mengangguk dan memerintahkan, bersiaplah. 3 hari kemudian, kita akan berangkat ke kota bela diri surgawi untuk menemui Gao Xinpeng itu. Ya, si Minghui dengan cepat menjawab sebelum berbalik dan pergi. Yang Kai memberikan beberapa instruksi lagi kepada Wan Yingying dan yang lainnya sebelum pergi ke kamar sebelah yang sunyi. Giok hitam yang mereka tambang hari ini telah dikirim, kecuali 20% sisanya, masih ada lebih dari 700 yang tersisa. Yang Kai duduk bersila dan mengaktifkan Heaven Devouring Battle Law. Namun, bahkan setelah menelan semua batu giok hitam, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda menerobos ke peringkat surga. Sepertinya hukum dunia senjata ilahi ini membatasinya. Jika saya ingin menerobos ke peringkat surga, saya benar-benar membutuhkan pil tanpa hati 10 revolusi. 4492. Dengan teknik kultivasi seperti Heaven Devouring Battle Law, Yang Kai telah menembus ke peringkat bumi Orde ke-9 sebulan yang lalu dan hanya selangkah lagi dari peringkat surga, tetapi setelah sebulan, dia masih tidak dapat menerobos. Bukannya dia tidak memiliki sumber daya kultivasi yang cukup, setelah menyerap ratusan atau ribuan keping batu giok hitam setiap hari dan mengumpulkannya selama sebulan penuh, jumlah pasir yang dia kumpulkan untuk membentuk pagoda sangat mengerikan. Seharusnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya akan terobosan sejak lama. Bukan karena bakatnya tidak cukup baik. Dunia senjata ilahi telah memberinya identitas yang memungkinkannya menjadi seorang kultivator, tetapi Yang Kai sendiri adalah seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6, jadi bakatnya tidak dapat membatasi kecepatannya. Pada akhirnya, dia kekurangan pil obat. Di dunia senjata ilahi, selama seseorang cukup rajin dan memiliki sumber daya kultivasi yang cukup, pada dasarnya mereka dapat menembus ke peringkat bumi. Namun, tidak mudah untuk menerobos dari peringkat bumi ke peringkat surga. Pasti ada semacam pil yang disebut pil Ten Revolutions Hairless. Tanpa pil ini, tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, tidak peduli seberapa banyak sumber daya kultivasi mereka, itu tidak akan berguna. Yang Kai awalnya ingin menggunakan pengalaman kultivasinya selama bertahun-tahun untuk menerobos belenggu ini, tetapi setelah sebulan kerja keras, dia menemukan bahwa itu benar-benar sia-sia. Kultivasinya sendiri tampaknya telah dikunci oleh belenggu tak terlihat yang tampaknya mengandung aura hukum Dao surgawi. Dapat dikatakan bahwa dunia senjata ilahi ini adalah yang mencegahnya menembus ke peringkat surga. Kecuali dia memiliki kekuatan untuk melawan seluruh dunia senjata ilahi, tidak mungkin baginya untuk mematahkan belenggu ini. Maju dari peringkat bumi ke peringkat surga membutuhkan pil tanpa hati 10 revolusi, sementara naik dari peringkat surga ke peringkat roh membutuhkan pil 100 revolusi tanpa hati. Yang pertama membutuhkan alkemis peringkat surga untuk disempurnakan, sedangkan yang terakhir membutuhkan alkemis peringkat roh. The 10 Revolutions Hairless Pill adalah pil Heaven Rank, sedangkan pil 100 Revolutions Hairless adalah pil Spirit. Melalui ingatan yang diberikan kepadanya oleh dunia senjata ilahi, Yang Kai sudah tahu bahwa di tempat terkutuk ini, status alkemis sangat tinggi, lebih tinggi dari dunia manapun yang pernah dikenalnya.
Karena apakah itu pil tak berperasaan 10 revolusi atau pil tak berperasaan 100 revolusi, keduanya membutuhkan alkemis untuk disempurnakan. Dapat dikatakan bahwa jalan kemajuan seorang kultivator sering ditentukan oleh pil kecil. Itu agak sulit dipercaya. Di dunia luar, meskipun ada banyak pil yang dapat membantu terobosan seseorang dan meningkatkan tingkat keberhasilan, bukan tidak mungkin tampaknya. Bahkan jika tidak ada, seorang kultivator masih bisa menerobos dengan usaha mereka sendiri. Namun, di dunia senjata ilahi, itu tidak mungkin. 10 revolusi pil tak berperasaan dan 100 revolusi pil tak berperasaan memblokir jalur kultivator peringkat bumi dan peringkat surga. Karena itu, status alkemis tidak tertandingi, dan banyak master bahkan bersedia menjadi penjaga alkemis dengan level yang sama dengan mereka. Hal-hal seperti itu sulit dipahami di dunia luar, tetapi di dunia senjata ilahi, itu cukup umum. Pencapaian yang kaya dalam dao alkimia sangat mendalam, dan pil segel positif Yuan Surgawi yang digunakan oleh murid-murid Tanah Void untuk menerobos ke Open Heaven adalah miliknya sendiri. Tentu saja, masalah ini sekarang diserahkan kepada kakak senior Xia Ningchang dan Kaisar Agung Pil yang menakjubkan. Dengan pencapaiannya di alkimia, menyempurnakan pil 10 revolusi tanpa hati tentu saja bukan masalah. Jika bukan karena keterbatasan kultivasinya, menyempurnakan pil 100 revolusi tanpa hati juga tidak akan menjadi masalah. Poin kuncinya adalah, tidak ada resep pil. Ini adalah masalah yang canggung dan realistis. Di seluruh dunia senjata ilahi, sekte pedang roh Void tidak lebih dari sekte yang lebih rendah. Meskipun pernah mulia ribuan tahun yang lalu, itu sudah lama menurun. Sekte bahkan tidak memiliki alkemis sendiri, apalagi semua jenis resep pil langka. Terlepas dari apakah itu 10 atau 100 revolusi Hairless Pill, itu sangat berharga dan tidak akan pernah begitu saja diturunkan kepada orang luar. Setiap alkemis memiliki berbagai resep pil, dan masing-masing memiliki resep dan konfigurasi sendiri. Namun, tidak peduli alkemis mana yang menyempurnakan pil Hairless, mereka semua memiliki efek membantu seorang kultivator menerobos. Namun, karena perbedaan halus antara metode pemurnian dan bahan, efeknya agak berbeda. Jika Yang Kai menginginkan pil 10 Revolutions Hairless, selain memperbaikinya sendiri, dia akan menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Namun, di dunia ini, ada banyak kultivator yang ingin menerobos ke peringkat surga, termasuk Master Sekte Tigers Roar Sekte Zhuang Juhe, serta mantan Master Istana Surgawi Net Residence Su Wancheng dan Penatua Li Zhengqing. Mereka semua telah terjebak di puncak peringkat bumi karena mereka tidak memiliki pil tanpa hati 10 revolusi. Mereka berdua telah menghabiskan banyak uang untuk mengundang Master Pil surga ini untuk memperbaiki pil 10 revolusi tanpa hati, tetapi jadwal penyulingan pil pihak lain dipenuhi sampai penuh. Mereka berdua telah memberikan hadiah besar, guru pil surga ini telah menerimanya tanpa ragu-ragu. Namun, jika mereka menginginkan pil 10 revolusi tanpa hati, mereka harus menunggu. Zhuang Juhe harus menunggu 4 tahun sebelum Master Pil surga itu dapat membantunya memperbaiki pil tanpa hati 10 revolusi. Situasi Su Wancheng bahkan lebih buruk, dia harus menunggu 10 tahun. Bagaimana Yang Kai bisa menunggu begitu lama? Terlebih lagi, perkiraan konservatif adalah bahwa dia harus menghabiskan 100 tahun lagi di dunia senjata ilahi. Akan terlalu melelahkan untuk mengandalkan dirinya sendiri untuk waktu yang lama, jadi dia perlu mengumpulkan beberapa orang yang bisa dia gunakan. Kultivasi peringkat bumi terlalu rendah, dan peringkat surga hampir tidak cukup. Tanpa pil 10 Revolutions Hairless sebagai godaan, siapa yang mau bekerja untuknya? Setelah memikirkannya sebentar, dia memutuskan bahwa akan lebih aman untuk mendapatkan resep pil. Selama dia bisa memperbaiki pil 10 Revolutions Hairless, apakah itu sumber daya kultivasi atau bawahan peringkat surga, dia akan dapat dengan mudah mendapatkannya. Namun, karena alkemis dunia senjata ilahi ini memiliki status tinggi dan setiap alkemis memiliki banyak penjaga di sekitar mereka, Yang Kai tidak bisa bertindak gegabah dan hanya bisa memikirkan metode lain. Gao Xinpeng ini adalah Master Pil surga yang telah menerima hadiah Zhuang Juhe dan mampu memperbaiki pil untuknya 4 tahun kemudian. Menurut Zhuang Juhe, kekuatan miliknya adalah sekte yang disebut Sekte Pil Mendalam. Yayasan sekte ini adalah alkimia, dan telah diturunkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak master di sekte ini, banyak Master Heaven Rank, dan banyak Master Spirit Rank. Dan sekarang, Sekte Pil Mendalam ini adalah salah satu dari 10 sekte teratas di seluruh dunia senjata ilahi. Alasan untuk ini adalah karena Master Sekte generasi ini telah memperoleh salah satu dari 10 senjata ilahi teratas, kuali Raja Obat. Awalnya, di dunia senjata ilahi, ada beberapa sekte alkimia yang dapat bersaing dengan Sekte Pil Mendalam,
tetapi setelah kuali Raja Obat jatuh ke Sekte Pil Mendalam menjadi sekte teratas. Dalam 100 tahun, dengan medisin King Cauldron menekan takdir Profound Pill Sect saat ini bisa dikatakan seperti matahari di langit tengah hari. Dengan raksasa seperti Profound Pill Sect mendukungnya, dan dengan Gao Xinpeng menjadi Heaven Pill Master, dapat dikatakan bahwa statusnya sangat tinggi, jadi Si Minghui tidak dapat menahan perasaan tidak nyaman tentang Yang Kai yang mencari Gao Xinpeng ini. Namun, karena Yang Kai sudah membuat keputusan, dia tidak bisa menghentikannya. 3 hari kemudian, ketiga kuda itu berangkat dari Sekte Pedang Roh Void dan langsung menuju kota bela diri surgawi. Selain Si Minghui, ada juga seorang elder wanita dari Tigers Roar Sect bernama Du Yuyu. Tidak diketahui apa niat Zhuang Juhe, tetapi wajah Du Yuyu ini dipenuhi dengan bunga persik, dadanya tinggi, pinggangnya lembut, dan matanya dipenuhi dengan rasa manis. Yang Kai tidak keberatan. Dia hanya meminta Zhuang Juhe untuk mengatur seseorang untuk menemaninya ke kota bela diri surgawi. Zhuang Juhe mengiring Du Yuyu mungkin karena dia berpikir bahwa wanita lebih mudah diajak bicara. Kota bela diri surgawi tidak dekat dari Sekte Pedang Roh Void, tetapi juga tidak jauh. Setelah bepergian selama lebih dari 3 hari, sebuah kota besar tiba-tiba muncul di depan mereka. Si Minghui menaiki kudanya dan berkata, "Tuan, kota bela diri surgawi ada di depan." Yang Kai menatap langit dan mengangguk, "Ayo cari tempat tinggal dulu." Si Minghui dengan cepat menjawab, "Yakinlah, Tuan, bawahan ini telah membuat pengaturan. Heavenly Net Residence kami memiliki bisnis kecil di sini. Itu yang terbaik." Meskipun Yang Kai sedikit terkejut bahwa Heavenly Net Residence juga memiliki properti di sini, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Tidak lama kemudian, kelompok 3 memasuki kota. Di bawah pimpinan Si Minghui, mereka segera tiba di depan sebuah toko. Setelah masuk, penjaga toko segera menyambut mereka dan mengatur agar mereka beristirahat di halaman dalam. Gao Xinpeng akan tiba di kota bela diri surgawi dalam waktu sekitar 10 hari, jadi Yang Kai tidak terburu-buru. Yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana bertemu dengan Gao Xinpeng dan bagaimana cara mendapatkan resep pil untuk 10 revolusi tanpa hati darinya. Menurut informasi yang dia kumpulkan, Gao Xinpeng datang ke sini untuk memperbaiki ramuan kehidupan bagi tuan kota-kota bela diri surgawi. Bagaimanapun, tuan kota-kota bela diri surgawi telah melakukan banyak kebaikan padanya di masa lalu. Hari ini, tuan kota-kota bela diri surgawi sudah tua dan lemah. Dia tidak punya banyak waktu lagi, jadi dia ada di sini untuk membalas budi ini. Pada saat itu, Gao Xinpeng pasti akan disambut di istana Tuan Kota. Tuan Kota tempat ini juga merupakan master puncak peringkat surga, dan istana Tuan Kota dipenuhi dengan para master yang kuat. Begitu dia memasuki mansion Tuan Kota, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka. Mungkin, dia bisa mulai dengan Tuan Kota dari kota bela diri surgawi dan memasuki kediaman Tuan Kota untuk menunggunya. Setelah memikirkannya sebentar, Yang Kai secara bertahap membuat rencana di benaknya, dan ketukan datang dari pintu. Yang Kai mengangkat matanya dan berkata, "Masuk." Dengan derit, pintu terbuka dan Du Yuyu, mengenakan pakaian tipis, berjalan masuk membawa nampan dengan beberapa hidangan lezat dan sebotol anggur berkualitas. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Yang paling penting adalah wanita ini mengenakan sangat sedikit. Tidak hanya pakaiannya yang setipis kerudung, tetapi dada dan pahanya juga terkena sejumlah besar kulit putih salju. Terlebih lagi, dia sepertinya baru saja mandi, dan begitu dia masuk, dia mengeluarkan aroma samar. Rambutnya masih basah, memberikan perasaan yang menakjubkan. Tampaknya memperhatikan tatapan Yang Kai, Du Yuyu sedikit menundukkan kepalanya dan tersenyum manis, "Tuan, ini waktunya makan." Yang Kai mengangguk ringan, "Letakkan." Du Yuyu meletakkan makanannya dan mengeluarkan beberapa piring kecil sebelum secara pribadi menuangkan segelas anggur untuk Yang Kai sebelum berdiri di samping. "Tidak perlu bagimu untuk melayaniku di sini, bantu aku membeli beberapa barang," perintah Yang Kai. "Apa yang Tuan ingin saya beli? Ambilkan aku pena dan kertas dulu." Du Yuyu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tidak lama kemudian, dia mengeluarkan pena dan kertas, Yang Kai menuliskan beberapa hal dan menyerahkannya padanya. Du Yuyu meliriknya dan menemukan bahwa itu dipenuhi dengan nama-nama herbal, tetapi dia tidak bisa memahaminya, jadi dia membungkuk dan berkata, "Kalau begitu nyonya ini akan pergi membelinya sekarang." Dalam perjalanan ini, Yang Kai telah mengeluarkan 20% dari tabungan Sekte Pedang Roh Void selama 2 bulan terakhir, hampir 10.000 keping batu giok hitam, untuk berjaga-jaga jika dia perlu menghabiskan sejumlah uang di suatu tempat. Sekarang tampaknya keputusan ini bijaksana. 4493
Masalah Tuan Kota-Kota bela diri surgawi saat ini adalah bahwa dia sudah tua dan lemah dan tidak akan bisa hidup lebih dari beberapa tahun. Tujuan Gao Xinpeng datang ke sini adalah untuk memurnikan eliksir kehidupan baginya untuk meningkatkan umurnya. Yang Kai juga memiliki banyak resep pil yang dapat memperpanjang umur seseorang, dan efeknya luar biasa. Jika dia bisa memperbaiki salah satu dari mereka, dia bisa menjamin bahwa Tuan Kota-Kota bela diri surgawi akan langsung menjadi kuat dan berumur panjang. Namun, masalahnya adalah ramuan yang dibutuhkan untuk resep pil yang dia miliki semuanya sangat berharga. Belum lagi apakah dunia senjata ilahi memilikinya atau tidak, bahkan jika mereka memilikinya, sepertinya bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh satu kota bela diri surgawi. Dia tidak tahu jenis pil apa yang ingin dimurnikan Gao Xinpeng atau apa efeknya. Namun, jika dia bisa mendapatkan kepercayaan dari Tuan Kota-Kota bela diri surgawi terlebih dahulu, dia secara alami akan dapat memasuki istana Tuan Kota. Ketika Gao Xinpeng tiba, mereka secara alami dapat bertemu. Oleh karena itu, ia berencana untuk memperbaiki beberapa pil untuk meningkatkan dan memelihara vitalitasnya. Pil-pil ini relatif mudah untuk disuling, dan ramuannya tidak berharga, jadi kota bela diri surgawi harus memilikinya. Jika Tuan Kota-Kota bela diri surgawi bisa meminum pil yang dia saring untuk waktu yang lama, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk hidup beberapa tahun lagi. Malam berlalu dengan lancar, dan keesokan harinya saat fajar, Du Yuyu kembali dengan setumpuk besar tumbuhan. Kerja bagus, Yang Kai mengangguk. Du Yuyu menyeringai, merupakan kehormatan bagi pelayan ini untuk dapat berbagi kekhawatiran Tuan. Apakah Tuan punya instruksi lain? Itu saja, kamu bisa pergi. Ya. Setelah Du Yuyu mundur dengan hormat, Yang Kai mengeluarkan tungku pil sederhana dan beberapa batu merah menyala. Tungku pil ini adalah sesuatu yang dia temukan di gudang Sekte Pedang Roh Void. Tidak diketahui sudah berapa tahun ia berada di gudang, tapi itu seharusnya ditinggalkan oleh seorang alkemis dari beberapa generasi yang lalu. Ada beberapa hal seperti itu di gudang Sekte Pedang Roh Void, dan sekarang Wan Yingying dan dua murid lainnya yang mempelajari alkimia telah memperoleh tungku pil ini. Batu merah menyala itu adalah Fire Shining Stone. Yang Kai tidak memiliki pil fire, dan tidak ada Earth Fire untuk digunakan di sini, jadi dia secara alami hanya menggunakan Brilliant Flame Stone untuk memurnikan pil. Pil vitalitas yang dia sempurnakan kali ini tidak rumit. Jika itu di luar, Yang Kai dapat dengan mudah memperbaikinya, tetapi di sini, dia harus menghabiskan lebih banyak usaha. 2 hari kemudian, sebotol pil vitalitas berhasil disempurnakan. Setiap pil seukuran kacang kedelai dan berwarna merah tua. Botol kecil ini berisi lebih dari 100 pil. Yang Kai memanggil Si Minghui dan memintanya untuk membawa 2 pil vitalitas ke mansion Tuan Kota untuk ditawarkan. Selama mansion Tuan Kota memverifikasi efek dari pil vitalitas ini, mereka secara alami akan mengundangnya untuk berdiskusi. Pada saat itu, dia bisa secara terbuka tinggal di istana Tuan Kota dan menunggu Gao Xinpeng tiba. Yang tidak diharapkan Yang Kai adalah bahwa setelah Si Minghui pergi, tidak ada berita tentang dia. Yang Kai menunggu sehari penuh tetapi tidak melihatnya kembali, dia juga tidak melihat siapapun dari mansion Tuan Kota datang, jadi dia samar-samar menyadari bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Dia meminta Du Yuyu untuk menanyakan situasinya, tetapi hasilnya membuat Yang Kai tercengang. Wanita memang lebih mudah diajak bicara, apalagi wanita cantik seperti Du Yuyu. Meskipun mansion Tuan Kota telah menutup semua informasi, dia masih dapat dengan mudah menemukan beberapa petunjuk. Menurutnya, Si Minghui memang telah memasuki istana Tuan Kota untuk menawarkan pil vitalitas, tetapi ketika mereka memeriksa efek dari pil vitalitas, seorang guru pil bumi tertentu dari istana Tuan Kota bersikeras bahwa pil vitalitas yang dibawa Si Minghui beracun dan dimaksudkan untuk meracuni Tuan Kota. Si Minghui diturunkan di tempat dan dilemparkan ke penjara bawah tanah kota bela diri surgawi, nasibnya tidak diketahui. Yang Kai segera tertawa marah. Memikirkan bagaimana dia, seorang kaisar pil master, telah menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk memperbaiki beberapa vitality pil, itu sebenarnya disebut beracun. Segera, dia memiliki keinginan untuk menghunus pedangnya dan menyerbu ke dalam mansion Tuan Kota. Meskipun dia telah menggunakan beberapa metode yang tidak biasa untuk menaklukkan Si Minghui, dia masih bekerja untuknya. Sekarang ada yang tidak beres dengannya, dia secara alami tidak bisa mengabaikannya. Selain itu, City Lord's Mansion tidak datang mencarinya, artinya Si Minghui tidak mengungkapkan informasi apapun tentang dia, jika tidak, City Lord's Mansion akan dapat menemukannya sejak lama. Namun, Yang Kai dengan cepat menekan dorongan ini. Dia samar-samar merasa bahwa masalah ini tidak sederhana, bahwa dia telah terlibat dalam semacam masalah,
dan bahwa Tuan Kota-Kota Bela Diri Surgawi jelas bukan hanya tua dan lemah. Ini menyebabkan dia memiliki beberapa keraguan. Dengan kemampuannya saat ini, tidak akan sulit baginya untuk membunuh jalannya ke mansion Tuan Kota. Bagian yang sulit adalah bagaimana menyelamatkan Si Minghui. Jika dia sendirian, dia yakin dia bisa datang dan pergi tanpa jejak, tetapi jika dia membawa Si Minghui, itu mungkin tidak terjadi. Ada banyak master peringkat surga di kota bela diri surgawi, dan penguasa kota-kota bela diri surgawi adalah master peringkat surga puncak dengan dukungan dari Sekte Pil Mendalam Gao Xinpeng. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, itu tidak akan bermanfaat baginya atau Sekte Pedang Roh Void. Setelah merenung sebentar, Yang Kai meminta Du Yuyu untuk menemukan cara untuk menanyakan tentang situasi Si Minghui saat ini, terutama untuk menentukan apakah dia hidup atau mati, sementara dia diam-diam menunggu malam tiba, bersiap untuk menjelajahi kedalaman kota. Rumah Tuhan. Du Yuyu menerima pesanan dan pergi. Yang Kai, di sisi lain, dengan hati-hati mempersiapkan dirinya. Saat malam tiba, dia berpakaian hitam dan menyelinap keluar dari kediamannya, langsung menuju mansion Tuan Kota. Hatinya dipenuhi dengan kebisuan ketika dia memikirkan bagaimana dia, seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6, telah datang ke dunia senjata ilahi ini dan bertindak seperti pencuri, hanya mempermalukan statusnya. Kediaman Tuan Kota dijaga ketat, dan bahkan seorang kultivator peringkat surga tidak bisa menyelinap masuk tanpa diketahui. Namun, bagi Yang Kai, tindakan pencegahan ini tidak berguna. Menyembunyikan auranya, Yang Kai memanfaatkan kegelapan malam dan dengan cepat menerobos batas mansion Tuan Kota dan memasuki halaman dalam. Di sekelilingnya sunyi, dan dari waktu ke waktu, para kultivator yang berpatroli akan lewat. Kadang-kadang, akan ada beberapa orang yang berbisik satu sama lain, tetapi semuanya tidak berharga. Yang Kai berjalan berkeliling, tidak tahu di mana Tuan Kota-Kota Bela Diri Surgawi berada, jadi dia hanya bisa mencari dengan perlahan. Sesaat kemudian, sosok Yang Kai berkedip dan dia menghilang ke dalam bayang-bayang taman batu. Serangkaian langkah kaki datang dari tidak jauh, dan Yang Kai mencuri pandang untuk melihat seorang wanita mengenakan pakaian mewah memimpin beberapa pelayan di koridor. Penampilan wanita ini cantik, dadanya tinggi, sosoknya anggun, dan temperamennya sangat dingin. Wanita itu berjalan langsung ke istana, pelayannya berdiri dengan tenang di luar. Yang Kai tidak tahu identitas wanita ini, tetapi dari pemandangan di depannya, status wanita ini di mansion Tuan Kota tidak boleh rendah. Tepat ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar serangkaian langkah kaki yang berat, diikuti oleh aura yang sangat kejam. Peringkat surga. Mata Yang Kai menyipit. Meskipun pihak lain tidak memiliki fluktuasi kekuatan spiritual, Yang Kai masih bisa merasakan bahwa orang ini adalah peringkat surga. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang kultivator peringkat surga di dunia senjata ilahi, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk melirik dengan rasa ingin tahu. Orang yang baru saja tiba adalah seorang pria kekar dengan pakaian tempur pendek, otot-ototnya menonjol. Meskipun Yang Kai yakin dengan teknik penyembunyian Qi-nya, dia tidak berani bertindak terlalu lancang dalam jarak sedekat itu. Bagaimanapun, kultivasi pihak lain sedikit lebih tinggi darinya, jadi dia segera menarik pandangannya setelah melirik untuk menghindari diperhatikan. Pria kekar itu berjalan lurus ke pintu masuk istana tempat wanita itu baru saja masuk. Kedua pelayan yang berjaga di pintu masuk membungkuk dengan sopan, tetapi pria kekar itu tidak mengatakan apa-apa dan hanya mendorong pintu hingga terbuka. Sesaat kemudian, suara aneh terdengar dari dalam ruangan, bercampur dengan beberapa erangan teredam. Wajah Yang Kai menjadi hitam saat dia mengambil kesempatan ini untuk mundur dengan cepat. 1 jam kemudian, Yang Kai bersembunyi di kegelapan, menatap aula besar di depannya. Ada penjaga yang berjaga di luar aula, dan erangan kesakitan yang samar bisa terdengar dari dalam aula, memberikan perasaan kehabisan napas. Jika dia tidak salah, ini seharusnya menjadi tempat peristirahatan Tuan Kota-Kota Bela Diri Surgawi. Setelah lama mencari, Yang Kai akhirnya menemukan master yang sebenarnya. Sebelum datang ke sini, Yang Kai sedang mempertimbangkan bagaimana dia harus menjelaskan niatnya kepada Tuan Kota-Kota Bela Diri Surgawi dan bagaimana meyakinkannya tentang efek dari pil vitalitas yang telah dia sempurnakan. Namun, ketika dia mendengar suara yang datang dari aula utama, dia menyadari bahwa Tuan Kota-Kota Bela Diri Surgawi ini tidak akan bisa hidup lama, dan situasinya bahkan lebih serius daripada yang dikatakan rumor. Dia bahkan mendeteksi aura kematian yang samar dari aula. Semua pertimbangannya sebelumnya tidak berguna. Dia tidak tahu kapan Tuan Kota-Kota Bela Diri Surgawi akan mati, jadi Yang Kai tidak perlu terlalu khawatir. Menemukan peluang, Yang Kai melemparkan batu untuk menarik perhatian para penjaga di luar pintu dan dengan lancar memasuki aula melalui jendela atap. Benar saja,
Ini adalah ruangan dengan area yang sangat luas. Tanpa diduga, tidak ada satu orang pun yang menjaga ruangan ini, hanya sebuah ranjang besar. Seseorang ditutupi oleh selimut, bernapas lemah dan batuk dari waktu ke waktu. Cahaya lilin redup di ruangan itu menerangi area kecil. Melihat ke bawah dari atas, Yang Kai menemukan bahwa orang yang berbaring di tempat tidur tidak terlihat terlalu tua. Dia tampaknya berusia awal 40-an, dan wajahnya yang pucat pasi, tetapi dia tahu bahwa orang ini cukup tampan. Saat dia mengamati, orang yang berbaring di tempat tidur tiba-tiba membuka matanya dan menatap lurus ke arah Yang Kai di balok atap. Meskipun matanya agak mendung, pada saat ini, sebuah cahaya melintas di matanya. Yang Kai terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan ditemukan dengan mudah. Tentu saja, ini terkait dengan dia menatap pihak lain untuk waktu yang lama, tetapi juga jelas bahwa kekuatan orang di tempat tidur itu luar biasa. Ada desas-desus bahwa Tuan Kota-Kota Bela Diri Surgawi adalah master peringkat surga puncak, hanya selangkah lagi dari peringkat roh. Dia benar-benar memenuhi reputasinya. Bahkan dengan tubuhnya dalam keadaan seperti itu, indranya masih sangat tajam. "Kamu siapa?" Pria di tempat tidur itu memasang ekspresi tenang, tidak menunjukkan niat untuk berteriak, hanya bertanya dengan ringan. Sejak dia ditemukan, Yang Kai tidak dapat diganggu untuk bersembunyi lebih lama lagi dan dengan lembut turun ke tanah, tidak membuat satu suara pun saat dia mendekati tempat tidur dan bertanya, "Tuan Kota Miao." Nama keluarga Tuan Kota-Kota Bela Diri Surgawi adalah Miao dan namanya adalah Hong, jadi Yang Kai secara alami tahu tentang ini. "Ya, Miao ini. Siapa adik kecil ini?" Miao Hong memandang Yang Kai dengan acuh tak acuh, "Mengapa kamu mengunjungi mansion Tuan Kotaku?" Setelah memastikan bahwa orang ini adalah Miao Hong, Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berkata, "Sekte Pedang Roh Kosong, Yang Kai." Sekte Pedang Void Spirit, Miao Hong mengerutkan kening, sepertinya mencoba mengingat informasi tentang Sekte Pedang Void Spirit. Namun, Sekte Pedang Roh Void hanyalah kekuatan kecil, dan Miao Hong tidak pernah terlalu memperhatikannya sebelumnya. Untuk sesaat, dia tidak bisa memikirkan banyak informasi dan tidak bisa menahan kerutan. "Sekte Pedang Roh Void tidak dekat dengan kota bela diri surgawiku. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk membunuhku?" 4494. Yang Kai tidak bisa menahan tawa. "Sekte Pedang Roh Void, saya tidak memiliki keluhan dengan kota bela diri surgawi. Tuan Kota terlalu banyak berpikir. Tampaknya orang ini memiliki banyak musuh. Jika tidak, mengapa dia bertanya apakah dia ada di sini untuk membunuhnya?" Berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Sejujurnya, aku adalah seorang alkemis. Ketika saya mendengar bahwa tubuh Tuan Kota tidak sehat, saya mencoba untuk memperbaiki beberapa pil dan meminta bawahan saya mengirimkannya untuk mengungkapkan niat baik saya. Namun, mansion Tuan Kota mengatakan bahwa pil yang saya saring beracun dan menahan bawahan saya." "Kamu seorang alkemis?" Miao Hong memandang Yang Kai dengan heran. Yang Kai cukup muda dan memiliki penampilan yang muda, baru berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Di usia yang begitu muda, kultivasi seperti itu sudah cukup untuk mengejutkannya, namun dia sebenarnya adalah seorang alkemis. Harus diketahui bahwa setiap alkemis di dunia senjata ilahi memiliki status tinggi dan warisan yang ketat. Tidak sembarang orang bisa menjadi seorang alkemis. "Kamu alkemis kelas berapa?" Miao Hong bertanya dengan rasa ingin tahu. "Peringkat bumi." Yang Kai tidak berani mengatakan terlalu banyak. Dengan keterampilan alkimianya, alam alkimia dunia senjata ilahi ini tidak cocok untuknya. Jika dia memiliki cukup bahan dan kekuatan untuk menopang dirinya sendiri, memperbaiki pil tidak akan sulit. Miao Hong awalnya cukup tertarik, tetapi setelah mendengar kata-kata Yang Kai, ekspresinya menjadi jauh lebih dingin dan sedikit ketidaksenangan melintas di matanya. Itu adalah satu hal untuk memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, tetapi seorang alkemis peringkat bumi, bagaimana mungkin bocah kecil mencapai prestasi seperti itu? Kota bela diri surgawinya adalah kekuatan yang layak, tetapi setelah menghabiskan banyak usaha dan lebih dari 100 tahun, mereka hanya berhasil mengolah 2 alkemis peringkat bumi. Jika seseorang ingin menjadi alkemis peringkat bumi, mereka akan membutuhkan setidaknya beberapa lusin tahun kerja keras. "Adik laki-laki, Tuan Kota ini tidak tahu untuk apa kamu di sini." Dia juga tidak ingin bertanya, dia juga tidak tertarik untuk mengejar masalah ini. "Kembalilah ke tempat asalmu." Mengatakan demikian, dia menutup matanya dengan agak putus asa. Yang Kai tertegun, "Tuan Kota tidak percaya padaku." Miao Hong dengan ringan berkata, "Mengolok-olok orang yang sekarat bukanlah sesuatu yang menarik." Yang Kai sedikit mengangguk dan menatap Miao Hong dengan serius sebelum berkata, "Jika aku tidak salah, kondisi Tuan Kota saat ini bukanlah seorang lelaki tua, tetapi kambuhnya luka-luka lamanya, kan?"
Mata Miao Hong yang tertutup rapat terbuka sedikit saat dia memuji. Mata adik laki-laki cukup tajam, bagaimana kamu bisa melihatnya? Dunia luar hanya tahu bahwa dia tua dan lemah, tetapi mereka tidak tahu bahwa luka lamanya kambuh. Yang Kai berkata, penampilan Tuan Kota tidak terlihat tua. Tentu saja, untuk seorang ahli seperti Anda, dengan kultivasi Anda, orang tidak dapat mengatakan berapa usia Anda hanya dari penampilan Anda, tetapi vitalitas Tuan Kota belum habis. Yang aneh adalah vitalitasnya cukup lemah, dan sepertinya ada kekuatan lain yang melonjak di dalam tubuh Tuan Kota. Miao Hong akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut, kamu bahkan bisa melihat ini. Yang Kai bertanya, jika Tuan Kota mempercayai saya, dapatkah Anda mengizinkan saya untuk menyelidiki? Miao Hong menatapnya dengan serius sejenak sebelum dengan ringan berkata, orang yang sekarat tidak perlu khawatir, jika adik ingin melihatnya, kamu bisa. Yang Kai dengan cepat meraih tangannya dan meletakkan dua jari di pergelangan tangannya, mengedarkan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki. Begitu kekuatan spiritual ini memasuki tubuhnya, Miao Hong segera menyadari kultivasi Yang Kai yang sebenarnya. Peringkat puncak bumi. Meskipun dia telah melihat Yang Kai menyelinap ke sini sekarang dan merasa bahwa dia setidaknya adalah master peringkat bumi, baru sekarang dia yakin bahwa dia bukan hanya master peringkat bumi, tetapi juga master peringkat bumi puncak, hanya selangkah lagi dari peringkat surga. Adik kecil, berapa umurmu? Miao Hong bertanya dengan rasa ingin tahu. 17, mungkin 18. Yang Kai dengan santai menjawab. Dalam ingatannya, dia hanya setua ini di dunia senjata ilahi. Miao Hong memukul bibirnya, seorang jenius yang diberkahi surga. Bagi Yang Kai untuk memiliki kultivasi seperti itu pada usia yang begitu muda belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia senjata ilahi. Jika dia memiliki pil 10 revolusi tanpa hati, Miao Hong percaya bahwa Yang Kai pasti akan mampu menembus ke peringkat surga. Peringkat surga berusia 17 atau 18 tahun. Betapa mengejutkannya itu. Awalnya, Miao Hong tidak terlalu peduli dengan sekte pedang roh kekosongan, tetapi Miao Hong samar-samar merasa bahwa hari kebangkitannya sudah dekat. Sesaat kemudian, Yang Kai menarik jarinya dan berkata, memang ada kekuatan yang sangat aneh di dalam tubuh Tuan Kota yang melahap vitalitasmu. Miao Hong berkata, di tahun-tahun awal saya, ketika saya berkelahi dengan seseorang, saya terluka. Kekuatan ini selalu tersembunyi di dalam tubuh Tuan Kota ini, jadi tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak bisa menghilangkannya. Karena Little Brother telah memperhatikan ini, apakah Anda punya ide bagus? Yang Kai berpikir sejenak sebelum bertanya, kabar baik dan kabar buruk, mana yang ingin kamu dengar lebih dulu? Beritahu aku kabar buruknya dulu, kata Miao Hong. Vitalitas Tuan Kota hampir habis dan vitalitasnya menurun. Jika kita mengabaikannya, dia akan mati dalam 3 hari. Miao Hong mau tidak mau mendengus, berita ini terdengar sangat bagus. Yang Kai berkata, saya sangat ingin tahu mengapa Tuan Kota masih bisa menjaga pikiran yang jernih. Berbicara secara logis, keadaan pikiran Miao Hong seharusnya kacau dan kesadarannya seharusnya kacau, namun orang ini dapat berbicara dengan sangat jelas kepadanya. Hanya bisa dikatakan bahwa tekadnya sangat kuat. Apa kabar baiknya? Miao Hong bertanya lagi. Kabar baiknya adalah aku dapat membantu Tuan Kota memperpanjang umurnya sehingga dia tidak akan mati begitu cepat, tetapi jika aku ingin menghilangkan kekuatan di dalam tubuh Tuan Kota. Yang Kai menggelengkan kepalanya sedikit, kekuatanku terlalu rendah, saya khawatir saya tidak bisa membantu. Mata Miao Hong berbinar, tidak masalah, selama kamu bisa menjaga Tuan Kota ini tetap hidup selama 7 atau 8 hari lagi. 7 atau 8 hari, Yang Kai memperkirakan bahwa itu seharusnya saat Gao Xinpeng tiba di kota bela diri surgawi. Tampaknya Miao Hong menaruh harapannya pada Gao Xinpeng. Ini tidak mengejutkan. Gao Xinpeng memiliki hubungan yang mendalam dengannya, dan dia juga seorang master pil surga. Miao Hong secara alami lebih mempercayai Gao Xinpeng daripada dia. Dengan kata lain, Gao Xinpeng tidak datang ke sini untuk memperbaiki semacam obat mujarab untuknya, tetapi untuk membantunya menekan kekuatan aneh di tubuhnya. Itu tidak akan menjadi masalah. Yang Kai mengangguk, mengeluarkan pil vitalitas yang telah dia sempurnakan dan menuangkan 2 pil. Ini adalah pil yang aku sempurnakan sendiri. Mereka dapat meningkatkan dan merangsang vitalitas dalam tubuh Tuan Kota, jadi mereka pasti berguna. Miao Hong melirik pil seukuran kedelai di tangan Yang Kai dan tidak tahu apakah harus mempercayainya atau tidak. Saat dia ragu-ragu, ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah, seseorang datang. Miao Hong juga memperhatikan, meskipun dia sakit parah, dengan kultivasinya yang kuat, tidak mungkin dia tidak mendengar orang yang datang. Mengambil keputusan, dia menyedot 2 pil ke dalam mulutnya. Untuk sesaat, Yang Kai tidak punya tempat untuk bersembunyi,
jadi dia hanya bisa melompat ke balok atap tempat dia bersembunyi. Sesaat kemudian, suara langkah kaki mendekat dan segera tiba di luar pintu. "Salam, Nyonya." Seorang penjaga memanggil dari pintu. "Bagaimana Tuan Kota?" Sebuah suara dingin terdengar, jelas Nyonya para penjaga yang dimaksud. Penjaga di pintu berkata, "Masih sama. Buka pintunya, aku akan masuk dan melihatnya." Segera setelah itu, pintu didorong terbuka dan sosok Anggun melangkah masuk di bawah sinar bulan. Yang Kai melihat ke bawah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, karena dia benar-benar pernah melihat wanita ini sebelumnya. Itu adalah wanita yang sama yang dia lihat ketika dia mencari. Selesai begitu cepat, Yang Kai bergumam di dalam hatinya, tetapi segera ekspresinya menjadi aneh. Baru saja, para penjaga di pintu masuk memanggilnya Nyonya, apa hubungan wanita ini dengan Miao Hong? Di seluruh mansion Tuan Kota, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk disebut Nyonya mungkin adalah istri Tuan Kota. Ini, Yang Kai tiba-tiba merasa seperti telah menemukan rahasia yang luar biasa. Namun, dia tidak tahu apakah tebakannya benar. Mungkin wanita ini dan Miao Hong bukan suami istri, tapi jika mereka bukan suami istri, mengapa dia datang ke sini tengah malam? Ketika Miao Hong sedang berbicara dengan Yang Kai barusan, meskipun suaranya lemah, setidaknya dia masih agak energik. Tapi sekarang, dia terbaring tak bergerak di tempat tidur, terengah-engah, seolah-olah dia akan mati kapan saja. "Tuan tua." Wanita itu duduk di samping tempat tidur dan memanggil dengan lembut. Yang Kai segera tahu bahwa wanita ini memang istri Tuan Kota. Miao Hong, yang sedang berbaring di tempat tidur, berjuang sejenak sebelum mencoba yang terbaik untuk membuka matanya dan menatapnya, tanpa sadar mengeluarkan erangan rendah. Kondisi Tuan tua memburuk lagi, alis cantik wanita itu sedikit berkerut. Dikombinasikan dengan temperamennya yang dingin, itu benar-benar pemandangan yang menyedihkan. Melihatmu seperti ini membuat hati Nyonya ini sakit. Mendengar ini, Yang Kai menghela nafas dalam hatinya. Bagaimanapun, 1 hari sebagai suami dan istri setara dengan 100 hari rasa syukur. Meskipun wanita ini telah melakukan kesalahan pada Miao Hong, melihat Miao Hong seperti ini, dia pasti merasa sangat tidak nyaman. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, dia mendengar wanita itu berkata, "Mengapa berjuang begitu keras? Kenapa tidak mati saja seperti ini? Berapa hari Anda bisa hidup seperti ini? 2 hari, 3 hari?" Miao Hong tertawa, tidak tahu harus berkata apa. Yang Kai tercengang. Wanita itu mengerutkan bibirnya menjadi senyuman, menyebabkan ruangan yang redup itu tiba-tiba menjadi mempesona. Dia membungkuk dan menutupi wajah Miao Hong dengan dadanya yang penuh, dengan lembut berkata, "Henduslah, Nyonya ini masih memiliki aromanya, sangat segar." Miao Hong mungkin sangat tercekik sehingga dia bahkan tidak bisa bernapas. Kedua tangannya tanpa daya mencoba menarik wanita itu, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa. Tawa wanita itu berangsur-angsur menjadi dingin. "Saat itu, ketika kamu menggunakan cara tercela untuk mengambilku darinya, kamu tidak pernah berpikir kamu akan mengalami hari seperti itu, kan? Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa putri saya sama sekali bukan milik Anda, tetapi milik saya dan Kou Yong." Kata-kata yang sangat jahat ini datang dari mulut wanita yang tampaknya dingin ini. Jika Yang Kai tidak mendengarnya dengan telinganya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Dia tidak bisa tidak memikirkan pepatah, ekor lebah seperti jarum, taring ular beludak beracun. Tapi tak satu pun dari dua hal ini beracun, yang paling beracun adalah hati wanita. Petik 1. Saat Miao Hong memuntahkan seteguk darah, istri Tuan Kota dengan gesit berdiri dan menghindari kotoran yang masuk. Jalang. Seluruh tubuh Miao Hong gemetar saat dia memuntahkan seteguk darah. Istri Tuan Kota berdiri di samping tempat tidur dan menatapnya dengan dingin sampai mata Miao Hong melotot dan dia benar-benar pingsan. Baru kemudian istri Tuan Kota berbalik dan pergi. Sesaat kemudian, sebuah perintah datang dari luar pintu, Tuan Kota memuntahkan darah, masuk dan bersihkan. Ya, 4495. 1 jam kemudian, Yang Kai turun dari balok atap dan berdiri diam di samping tempat tidur Miao Hong. Masih ada bau samar darah di udara, tapi darah yang dimuntahkan Miao Hong telah dibersihkan oleh para penjaga. "Aku sudah membuat adik laki-laki tertawa." Miao Hong tiba-tiba membuka matanya. Yang Kai terkejut. Baru saja, dia mengira Miao Hong pingsan, tetapi sekarang sepertinya orang ini hanya berpura-pura tidak sadar. Selain itu, nada suaranya sangat acuh tak acuh sehingga Yang Kai tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah dia tahu bahwa istrinya berselingkuh dengan pria lain. Apalagi, istri Tuan Kota cukup kejam. Miao Hong sudah dalam keadaan seperti itu, namun dia masih dengan sengaja datang untuk memprovokasi dia.
Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah marah sampai mati, tapi Miao Hong masih bisa bertahan. Jelas bahwa dia adalah seseorang yang bisa bertahan. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Meskipun dia telah bepergian ke selatan dan utara selama bertahun-tahun, dia belum pernah mengalami situasi seperti itu. Namun, ini juga mengkonfirmasi dugaan sebelumnya bahwa dia memang terlibat dalam semacam masalah selama perjalanannya ke kota bela diri surgawi. Pil Little Brother benar-benar ajaib. Miao Hong memuji. Dia bisa dengan jelas merasakan vitalitasnya perlahan pulih. Jika dia masih melakukan upaya terakhir sebelumnya, dia sekarang lebih percaya pada Yang Kai. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, saya yakin Anda sudah menebak bahwa bawahan Anda yang datang untuk menawarkan pil itu tidak ditangkap oleh tuan kota ini, tapi orang lain. Orang-orang itu ingin tuan kota ini mati. Yang Kai mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, mengapa mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang penguasa kota? Dengan kondisi Miao Hong saat ini, dia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Miao Hong dengan dingin mendengus, jika mereka bergerak, pasti akan ada banyak jejak yang tertinggal. Saya punya teman yang akan segera datang ke kota bela diri surgawi. Jika dia melihat kekurangan, orang-orang itu tidak akan bisa bertahan. Yang Kai tiba-tiba mengerti mengapa istri tuan kota sengaja datang ke sini untuk memprovokasi Miao Hong. Ternyata dia ingin memperburuk lukanya dan mempercepat kematiannya. Teman yang dimaksud Miao Hong seharusnya adalah Gao Xinpeng. Dengan penglihatan dan pengalaman seorang master pil surga, jika Miao Hong benar-benar terbunuh, dia pasti akan tahu, tetapi jika dia mati secara alami, tidak ada yang bisa dia lakukan. Untungnya, selalu ada jalan keluar, membiarkan tuan kota ini bertemu dengan adik laki-laki. Adik laki-laki, apakah Anda memiliki pil lagi yang baru saja Anda berikan kepada saya? Aku punya pilnya, Yang Kai mengangguk, tapi sekarang aku punya masalah. Masalah macam apa? Yang Kai memukul bibirnya, ketika saya memperbaiki pil ini, saya tidak tahu bahwa tuan kota berada dalam situasi seperti itu, jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Setelah meminum vitality pil ini, meskipun dapat merangsang vitalitas tubuh City Lord, namun perlu ditambah dengan beberapa suplemen yang bagus untuk melengkapi tubuh. Jika tidak, itu hanya akan membebani potensi tuan kota. Bahkan jika itu dapat mengatasi kesulitan saat ini, itu tidak akan menyebabkan masalah di masa depan. Miao Hong tiba-tiba mengerti, jadi begitu. Dia tahu bahwa Yang Kai tidak berbohong. Dia secara pribadi telah meminum vitality pill, jadi dia tahu efeknya seperti apa. Setelah memikirkannya sejenak, dia memandang Yang Kai dengan sungguh-sungguh, adik, kamu harus menjadi orang yang baik sampai akhir. Hari-hari ini, saya harus merepotkan Anda untuk membawa beberapa barang tambahan untuk tuan kota ini. Dengan keterampilan Little Brother, selama Anda berhati-hati, masuk dan keluar dari tempat ini seharusnya tidak menjadi masalah. Jika tuan kota ini dapat mempertahankan hidupnya, saya pasti akan sangat menghargai Anda di masa depan. Yang Kai berkata tanpa daya, itu satu-satunya cara. Awalnya, dia hanya ingin datang ke City Lord's Mansion untuk menanyakan situasinya, tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tuan kota, bawahan saya masih dipenjara oleh mansion tuan kota, saya bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Yang Kai berhenti sejenak. Miao Hong merenung sejenak sebelum berkata, aku akan memberimu tanda, pergi cari pria bernama Huang Da. Dia adalah diaken dari mansion tuan kotaku. Dengan bantuannya, nyawa bawahanmu tidak akan dalam bahaya. Meskipun Miao Hong pada dasarnya telah ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh istri tuan kota, masih ada beberapa pria yang setia dan berani di bawahnya, dan diaken bernama Huang Da ini pasti salah satu dari mereka. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan liontin batu giok seukuran telapak tangan dari bawah bantalnya. Yang Kai mengambilnya dan merasakan kehangatannya, jika Huang Da bertanya tentang situasi tuan kota. Mata Miao Hong berkilat, kamu boleh mengatakan yang sebenarnya. Dipahami, Miao Hong menunjukkan lokasi kediaman Huang Da kepada Yang Kai sebelum dia pergi. Rumah tuan kota tidak kecil, tetapi setelah melihat-lihat sekilas, Yang Kai memiliki kesan tentangnya. Dengan bimbingan Miao Hong, dia dengan cepat menemukan kediaman Huang Da. Secara alami, ada beberapa kesalahpahaman di antara mereka, tetapi setelah Yang Kai menunjukkan tokennya, Huang Da menjadi sangat bersemangat dan bertanya tentang Miao Hong. Setelah Yang Kai menjelaskan situasinya kepadanya, Huang Da terkejut sekaligus senang. Ketika dia menyebut Si Minghui, Huang Da menyadari bahwa Si Minghui sebenarnya adalah bawahan Yang Kai. Jangan khawatir, Si Minghui hanya ditahan sementara di penjara bawah tanah, tidak ada yang serius. Terlebih lagi, City Lord's Mansion saat ini sedang dalam keadaan kacau,
jadi mereka yang memiliki niat jahat tidak ingin memperumit masalah. Sebelum masalah ini diselesaikan, kehidupan si Minghui tidak akan dalam bahaya. Jika terjadi sesuatu, tuan tua ini bisa mengurusnya, janji Huang Da. Kalau begitu aku harus merepotkan dia Ken Huang, kata Yang Kai dengan sopan. Setelah malam yang sibuk, pada saat Yang Kai kembali ke kediamannya, matahari sudah terbit. Sesaat kemudian, Du Yuyu datang untuk menyambutnya setelah mandi. Yang Kai menyerahkan selembar kertas yang telah dia siapkan sebelumnya dan mengirimnya keluar untuk membeli beberapa barang. Miao Hong membutuhkan sesuatu untuk menyehatkan tubuhnya, tetapi dengan situasinya saat ini, bahkan jika dia memiliki fondasi Heaven Rank puncak, kemungkinan dia tidak akan dapat mengisi kembali kekuatannya. Yang Kai harus memikirkan metode yang lebih lembut. Membuat sup obat adalah pilihan paling aman. Du Yuyu tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yang Kai, tetapi keuntungan terbesarnya adalah dia patuh dan dengan cepat membeli beberapa barang untuk membantunya. Selama waktu ini, Yang Kai dengan santai bertanya siapa Kou Yong. Orang ini adalah pria yang berselingkuh dengan istri Tuan Kota, dan menurut istri Tuan Kota, putrinya juga lahir dengan Kou Yong. Kou Yong. Du Yuyu berpikir sejenak dan berkata, dia seharusnya menjadi wakil Raja Kota Surgawi, kan? Dia tampaknya memiliki kekuatan master peringkat surga orde ke-7 atau ke-8. Mendengar ini, Yang Kai mengangkat alisnya tetapi tidak berkomentar, dia hanya merasa bahwa hidup Miao Hong cukup menyedihkan. Sepanjang hari, Yang Kai sibuk. Ketika malam tiba, Yang Kai menyelinap ke mansion Tuan Kota untuk mengantarkan makanan ke Miao Hong. Efek dari Vitality Pill cukup bagus, dan setelah minum sepanci besar sup obat, kulit Miao Hong jelas menjadi jauh lebih cerah, dan dia memuji Yang Kai, memanggilnya tuan muda yang menjanjikan dan menunjukkan minat yang besar dalam dirinya. Lagi pula, dengan puncak peringkat bumi yang begitu muda dan alkemis peringkat bumi, mungkin tidak ada orang lain di seluruh dunia senjata ilahi yang bisa memenangkannya. Jika dia bisa memenangkannya, itu pasti akan sangat membantu. Selama beberapa hari berikutnya, Yang Kai pergi ke mansion Tuan Kota setiap malam untuk memberikan beberapa suplemen tambahan ke Miao Hong. Dengan bantuan pil vitalitas, kondisi Miao Hong hampir sama dengan hari-hari biasanya, tetapi luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh, jadi sulit untuk mengatakan seberapa besar kekuatan yang bisa dia tunjukkan. Karena itu, dia menahan diri, berpura-pura berada di ambang kematian setiap kali istri Tuan Kota datang menemuinya. Istri Tuan Kota akan datang hampir setiap malam, dan setiap kali dia melakukannya, dia akan memprovokasi Miao Hong sampai muntah darah sebelum pergi dengan puas. Suatu ketika Yang Kai bersembunyi di balok atap, dia melihat istri Tuan Kota dan Kou Yong datang dan berciuman di depan Miao Hong. Kali ini, Miao Hong mungkin sangat marah sehingga dia benar-benar pingsan, jadi Yang Kai harus berusaha keras untuk membangunkannya. Pada hari ini, Yang Kai membawakan sup obat dan pil vitalitas. Setelah Miao Hong mengambilnya, dia berbaring di tempat tidurnya dan berkata, adik laki-laki, aku harus merepotkanmu dengan sesuatu. Yang Kai menyingkirkan barang-barang yang dia bawa dan berkata, Tuan Kota, tolong bicara. Aku ingin kamu pergi menyapa Master Pil Surga Sekte yang mendalam, Gao Xinpeng. Miao Hong terengah-engah sejenak, menurut rencana, alkemis Gao akan tiba di kota bela diri surgawi dalam 3 hari, tetapi pasangan yang berzinah itu pasti tidak akan menunggu sampai saat itu. Anda telah melihat situasi beberapa hari terakhir ini, mereka ingin saya mati. Jika saya tidak mati sebelum Gao Xinpeng tiba, saya khawatir mereka akan mengambil risiko untuk bertindak, jadi saya ingin Anda pergi menyapa alkemis Gao dan memintanya untuk bergegas. Akan lebih baik jika dia bisa menyembunyikan keberadaannya. Mendengar ini, Yang Kai tersenyum, yakinlah Tuan Kota, saya akan mengatur masalah ini dengan bebas, tidak perlu mengganggu alkemis Gao. Dia juga telah melihat apa yang dikatakan Miao Hong, jadi dia secara alami menyadari istri Tuan Kota dan sikap putus asa Kou Yong, jadi dia telah bersiap. Oh, Miao Hong tercengang, pengaturan adik laki-laki adalah. Yang Kai merogoh jubahnya, mengeluarkan botol batu giok kecil, dan menuangkan pil hitam seukuran mata naga darinya, pil napas penyu. Setelah memakannya, Tuan Kota akan memasuki keadaan mati suri dan kehilangan semua tanda kehidupan, cukup untuk menipu orang-orang itu. Miao Hong sangat terkejut saat dia mengambil pil napas penyu dari tangan Yang Kai dan bertanya dengan ragu, apakah pil ini benar-benar ajaib? Tuan Kota tidak percaya padaku. Miao Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun adik kecil dan aku belum mengenal satu sama lain selama beberapa hari, aku dapat mengatakan bahwa kamu adalah orang yang heroik dan berani. Jika Anda benar-benar ingin menyakiti Tuan Kota ini, Anda bisa melakukannya sejak lama. Nyawa Tuan Kota ini diselamatkan olehmu, bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu?
Yang terbaik adalah jika Tuan Kota dapat mempercayai saya, tetapi Tuan Kota dapat yakin bahwa pil napas penyu ini tidak berbahaya. Setelah mengambil penawarnya, Tuan Kota akan bangun dalam waktu setengah dupa. Yang Kai berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, sekarang kita sedang mencari alkemis Gao. Saya khawatir kita akan memperingatkan musuh. Mereka juga tahu bahwa alkemis Gao adalah satu-satunya harapan Anda, jadi mereka pasti telah memantau pihak alkemis Gao untuk beberapa waktu. Jika kita buru-buru mendekatinya sekarang, saya tidak tahu konsekuensi apa yang akan menimpa kita. Miao Hong berpikir sejenak sebelum mengangguk. Kata-kata Little Brother masuk akal, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Yang Kai tidak tahu seberapa besar kepercayaan yang dimiliki Miao Hong padanya, tetapi seseorang yang bertekad dan sabar seperti Miao Hong pasti tidak akan memiliki hati yang baik. Pengkhianatan kekasihnya mungkin tidak membuatnya mempercayai siapapun, tetapi Yang Kai tidak memiliki niat jahat terhadapnya, jadi dia seharusnya bisa merasakannya. Selain itu, dia secara pribadi telah mengalami kemampuan Yang Kai beberapa hari terakhir ini, jadi dia dengan mudah menerima sarannya. 2 malam kemudian, Yang Kai bersembunyi di balok atap dan melihat Miao Hong dimarahi oleh istri Tuan Kota, Qin Yusuang dan Kou Yong sampai dia memuntahkan 3 liter darah dan mati.